Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Tribowo, saya dari Akuntansi Perpajakan 3D. Dalam tugas video kali ini, saya mewakili teman-teman saya untuk memperkenalkan anggota yang ada di kelompok ini. Yang pertama ialah saya sendiri, Agung Tribowo, selanjutnya Arum Artati, Ajeng Febianti, Anissa Novita Hasna, Dea Devia Harjani, dan yang terakhir, Lestari Nata Selvia Zai. Di sini saya akan menjelaskan apa itu laporan keuangan serta apa tujuan laporan keuangan. Seperti yang kita ketahui pada umumnya, laporan keuangan berarti sebuah informasi yang berisi catatan keuangan yang biasa dilakukan pada suatu periode akuntansi. Sedangkan tujuan dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan kepada entitas pelapor yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan yang menyediakan sumber daya kepada entitas. Keputusan tersebut termasuk keputusan mengenai pembelian, penjualan, atau pemilikan instrumen ekuitas dan instrumen utang, penyediaan atau penyelesaian pinjaman, dan bentuk kredit lainnya, atau menggunakan hak untuk memilih atau mempengaruhi tindakan manajemen yang mempengaruhi penggunaan sumber daya ekonomi entitas. Baik, untuk yang selanjutnya adalah asumsi dasar. Asumsi dasar merupakan fondasi yang sangat penting dalam menyusun laporan keuangan. Dengan memahami asumsi dasar, kita dapat menginterpretasikan dan juga menganalisis laporan keuangan dari sebuah perusahaan. Atau dengan kata lain, asumsi dasar adalah bagaimana pembukuan dan pencatatan laporan keuangan di perusahaan diorganisasikan atau beroperasi. Yang pertama yaitu dasar akrual atau accrual basis adalah suatu metode pencatatan transaksi di mana pendapatan ataupun biaya itu diakui pada saat terjadinya transaksi, bukan pada saat pembayaran. Contohnya, ketika perusahaan melakukan penjualan secara kredit pada bulan Januari, meskipun akan menerima pembayarannya di bulan Februari, namun atas penjualan tersebut akan tetap diakui di bulan Januari atau di bulan terjadinya transaksi tersebut. Lalu, lawan dari accrual basis adalah cash basis, yaitu suatu metode pencatatan transaksi di mana pendapatan ataupun biaya itu diakui pada saat biaya atau pendapatan tersebut diterima atau dibayarkan. Contohnya, ketika seorang pelanggan membeli barang dagangan kita seharga 100.000 secara tunai, maka pendapatan dari penjualan barang tersebut yang seharga 100.000 akan diakui pada hari itu juga atau pada saat uang tersebut diserahkan kepada kita. Lalu yang kedua ada keberlangsungan usaha atau going concern, yaitu dalam artian perusahaan akan melakukan aktivitas operasinya dalam jangka waktu yang dapat diperkirakan, tidak akan dilikuidasi atau tidak akan berhenti beroperasi dalam waktu dekat. Atau dengan kata lain, going concern ini adalah kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasi seperti membayar biaya ataupun mendapatkan pendapatan dari aktivitas operasi bisnisnya. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif tertentu agar informasinya bisa tersampaikan dengan baik. Berikut ini adalah karakteristik kualitatif laporan keuangan yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu ada dapat dipahami. Informasi hanya akan bermanfaat untuk penerima bila dapat dimengerti. Laporan keuangan bisa terlihat rumit karena mengandung banyak sekali angka. Oleh karenanya, laporan keuangan harus mampu menyajikan informasi keuangan dengan sederhana dan simpel. Tujuannya tidak lain agar pembaca yang tidak ahli dalam keuangan pun dapat mengerti. Misalnya, Tuan Angga membuat laporan keuangan untuk usaha kedai kopi. Laporan menunjukkan bahwa penjualan bulan ini lebih sedikit dari bulan lalu. Hindari menggunakan kalimat dengan istilah rumit seperti pemasukan kedai kopi XYZ mengalami degradasi pada bulan ini. Sebaiknya gunakan kalimat lebih sederhana seperti pada September 2021 pemasukan kedai kopi XYZ menurun 20% jika dibandingkan dengan bulan Agustus 2021. Yang kedua ada relevasi. Informasi memiliki kualitatif relevasi bila informasi tersebut dapat dipakai untuk mengambil keputusan tertentu. Relevasi pada laporan keuangan berarti informasi yang tertera dalam laporan harus lengkap, baik informasi di masa lalu maupun di masa kini. Yang terpenting, informasi bisa dielevasi berdasarkan data laporan keuangan. Tuan Angga bisa menuliskan menurut data bulan Agustus 2021 penjualan menu es kopi susu meningkat 50%, sehingga membuat pemasukan bertambah. Untuk memenuhi permintaan pasar, kedai kopi XYZ akan menambah produk es kopi susu. Yang ketiga yaitu karakteristik kualitatif laporan keuangan harus bisa diandalkan. Maksudnya informasinya harus benar, tidak menyesatkan, tidak terdapat kesalahan material, dan dapat diandalkan penyusunannya untuk menyajikan laporan yang jujur seperti yang sudah seharusnya disajikan. Selain itu, penting juga memperhatikan ketepatan waktu laporan keuangan. Bila terjadi penundaan yang tidak semestinya, informasi laporan keuangan bisa kehilangan tingkat relevansi. Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus memenuhi beberapa unsur, yang diantaranya penyajian yang jujur, sesuai konteks, netral, pertimbangan yang sehat, dan lengkap. Yang keempat yaitu ada dapat
diperbandingkan. Laporan keuangan harus mampu diperbandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Tujuannya agar bisa mengidentifikasi perkembangan atau penurunan keuangan dan kondisi perusahaan sehingga lebih mampu mengembangkan prospek ke depan. Perbandingan juga diperlukan untuk memberikan masukan kepada calon investor dalam menentukan pilihan investasi. Untuk memudahkan pembaca dalam membandingkan laporan keuangan sekarang dengan periode sebelumnya, akan lebih baik jika laporan keuangan disajikan dalam bentuk perbandingan periode sebelumnya. Misalnya, Tuan Angga menuliskan seperti, berdasarkan perbandingan data bulan Juli dan Agustus 2021, pemasukan kedai kopi XYZ meningkat pada Agustus 2021 jika dibandingkan dengan Juli 2021. Selain karena penjualan es kopi susu meningkat 50% selama Agustus 2021, kedai kopi XYZ juga mengurangi biaya operasional. Adalah informasi yang relevan dan andal. Yang pertama ada tepat waktu. Dalam menyajikan informasi, terdapat tekanan untuk menyajikan laporan secara cepat, yang menyebabkan informasi yang disajikan belum divalidasi atau belum akurat, sehingga akan menyesatkan pada saat pengambilan keputusan. Kemudian ada keseimbangan antar biaya dan manfaat. Perbandingan antar biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi yang akurat dan manfaat yang didapat. Apabila biaya yang dikeluarkan lebih tinggi daripada manfaat yang didapatkan, maka akan menurunkan efisiensi perusahaan. Kemudian ada penyajian secara wajar. Penyajian secara wajar itu adalah penyajian yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila informasi tidak disajikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka akan terdapat kesalahan dalam pengambilan keputusan dan penurunan kepercayaan pada perusahaan. Kemudian ada unsur-unsur dalam laporan keuangan. Yang pertama ada posisi keuangan yang terdiri dari aset. Aset adalah sumber daya perusahaan yang memiliki nilai ekonomis di masa depan. Aset dibagi menjadi dua, ada aset jangka pendek dan aset jangka pendek. Contohnya seperti kas, piutang, mesin, gedung, tanah, dan lain-lain. Kemudian ada liabilitas. Liabilitas itu adalah kewajiban finansial perusahaan seperti utang usaha, utang bank, dan lain sebagainya. Kemudian ada ekuitas. Ekuitas itu adalah investasi yang dibentuk oleh perusahaan dan laba yang didapatkannya. Ekuitas itu terdiri dari modal saham, laba ditahan, dan dividen. Kemudian juga ada kinerja. Kinerja yang terdiri dari penghasilan. Penghasilan itu adalah sejumlah uang yang diperoleh oleh perusahaan dengan melakukan kegiatan seperti menjual produk dan jasa yang mencerminkan dari keuntungan yang dilakukan oleh perusahaan dalam kegiatan operasionalnya. Kemudian ada beban. Beban adalah biaya yang dibayar oleh perusahaan untuk mendapatkan penghasilan. Beban terdiri dari beban gaji karyawan dan pembayaran sewa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengakuan recognition unsur dalam laporan keuangan. Jadi pengakuan adalah proses mencatat suatu item dalam unsur laporan keuangan ketika item tersebut memiliki syarat tertentu. Contohnya, jika perusahaan membeli mesin baru, maka mesin ini langsung dicatat sebagai aset dalam laporan keuangan begitu mesin tersebut diterima, bukan menunggu pembayaran selesai. Bisa teman-teman lihat, di bawah ini terdapat dua kriteria, yaitu manfaat ekonomi dan dapat diukur. Lalu saya akan menjelaskan tentang unsur pengakuan. Unsur pengakuan terbagi menjadi 5, yaitu aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Yang pertama adalah aset. Aset diakui ketika barang atau properti yang dibeli memiliki atau memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Contohnya, jika perusahaan membeli gedung baru untuk kantor, gedung ini dicatat sebagai aset karena akan digunakan untuk operasi perusahaannya. Yang kedua, liabilitas. Liabilitas dicatat sebagai atau diakui ketika ada kewajiban yang harus dipenuhi di masa depan. Misalnya, pinjaman dari bank. Pinjaman dari bank diakui sebagai liabilitas karena perusahaan perlu mengembalikan pinjaman tersebut. Kemudian ekuitas. Ekuitas adalah hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi semua dengan kewajiban. Contohnya, jika semua aset dijual dan hutang dilunasi, para pemilik akan mendapatkan haknya sesuai dengan porsi kepemilikan di perusahaan. Selanjutnya adalah pendapatan. Pendapatan diakui ketika perusahaan menerima manfaat ekonomi dari kegiatan bisnisnya. Misalnya, pendapatan dari penjualan barang diakui barang saat sudah diterima pelanggan, bukan hanya saat kontrak penjualan ditandatangani. Lalu yang terakhir adalah beban. Beban diakui ketika ada biaya yang mengurangi aset dan menambah kewajiban. Contohnya, gaji karyawan. Gaji karyawan itu diakui sebagai beban setiap bulan, meskipun mereka bekerja, gaji dibayar pada akhir bulan. Pengakuan sendiri kadang memiliki tantangan dalam menentukan kapan dan bagaimana sesuatu harus diakui. Misalnya, sulit menentukan umur ekonomis peralatan. Jika umur ekonomisnya tidak jelas, pengakuan beban penyusutannya bisa tidak menjadi akurat. Pengukuran merupakan suatu proses penetapan jumlah uang untuk mengukur dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan ke dalam neraca dan laporan laba rugi. Di dalam
pengukuran itu terdapat beberapa dasar. Yang pertama adalah biaya historis, yang kedua adalah biaya kini, yang ketiga adalah nilai realisasi atau penyelesaian, dan yang keempat adalah nilai sekarang. Yang pertama adalah biaya historis. Biaya historis itu adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh atau menghasilkan suatu aset pada saat aset tersebut diperoleh atau dihasilkan. Yang kedua adalah biaya kini. Biaya kini ini adalah metode pengukuran aset dan kewajiban yang menilai aktiva dan liabilitas dalam jumlah kas atau setara kas yang seharusnya dibayar pada saat ini. Artinya, aset dinilai berdasarkan harga pasar pada saat ini, bukan berdasarkan hasil perolehan. Yang ketiga adalah nilai realisasi dan penyelesaian. Nilai realisasi dan penyelesaian adalah jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskonto yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan usaha. Dan yang keempat adalah nilai sekarang. Nilai sekarang ini adalah nilai uang saat ini yang bernilai lebih besar daripada jumlah uang yang akan diterima di masa mendatang. Ini berarti bahwa uang yang diterima pada saat ini bernilai lebih besar dibanding uang yang akan diterima di masa mendatang. Ini karena disebabkan oleh adanya inflasi dan perubahan nilai uang di masa depan. Dan ini juga tergantung kepada tingkat diskonto yang digunakan.